Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rimayanti dengan nomor induk mahasiswa 13519101007 dari kelas A119 akan menjelaskan materi mengenai bakteri untuk mata kuliah mikrobiologi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan tentang bakteri, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari bakteri itu sendiri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium, merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan bakteriologi atau biasa disebut biologi bakteri merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Selanjutnya adalah struktur dasar bakteri. Yang pertama yaitu membran sel, tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi-permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua sitoplasma, merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga nukleoid atau DNA, untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Dan yang keempat ribosom, tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu yang kelima ada flagela atau cambuk besar yang berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Dan yang terakhir yaitu mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Selanjutnya adalah bakteri eukariot dan prokariot. Di dalam tabel dijelaskan beberapa perbedaan dari struktur, komposisi, dan organisasi genetik dari bakteri eukariot dan prokariot. Ukuran bakteri. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri merupakan organisme mikroskopis rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosyntes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer, sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans, panjang tubuhnya 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk batang atau basil. Yang kedua, bentuk bulat. Dan yang terakhir, bentuk spiral. Bentuk bakteri yang pertama yaitu bentuk basil atau batang. Terdapat 3 jenis basil. Yang pertama monobasil, yaitu bakteri yang hanya terbentuk satu batang tunggal, misalnya Salmonella typhosa penyebab penyakit tipus. Basil yang kedua yaitu diplobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Dan yang terakhir, streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai, misalnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Bentuk yang kedua yaitu bentuk kokus atau bulat. Terdapat 4 jenis. Yang pertama monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Yang kedua diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumonia, penyebab penyakit pneumonia. Yang ketiga Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai, misalnya Streptococcus lactis. Dan yang terakhir Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misalnya Staphylococcus aureus, penyebab penyakit radang paru-paru. Dan yang terakhir bentuk bakteri Spirilia. Yang pertama yaitu ada spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Yang kedua ada bentuk vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Dan yang terakhir Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirochaeta pallida, penyebab penyakit sifilis. Bakteri dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu rekombinasi genetik dan yang kedua yaitu membelah diri.
Di dalam rekombinasi genetik pada bakteri terdapat 3 jenis tahapan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu transformasi, merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua yaitu transduksi, merupakan perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Dan yang terakhir konjugasi, adalah bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Jenis perkembangbiakan bakteri selanjutnya yaitu pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sel bakteri membelah menjadi dua sel anakan, di mana sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri dapat bergerak dengan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung kepada spesiesnya. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu monotrik, bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Yang kedua, lapotrik, bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Yang ketiga, amfitrik, bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Dan yang terakhir, peritrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu invasi dan yang kedua yaitu toksigenitas. Invasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar, sedangkan toksigenitas merupakan kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Bakteri memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Nitrosococcus. Dan yang kedua yaitu bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis. Macam-macam bakteri yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen, misalnya Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, misalnya Clostridium tetani. Dan yang terakhir, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, misalnya Escherichia coli. Macam-macam bakteri yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri heterotrof terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Jenis bakteri heterotrof yang kedua yaitu yang bersifat parasit. Bakteri ini merugikan baik pada manusia maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit atau patogen. Beberapa contoh bakteri yang patogen diantaranya seperti pada tabel berikut ini. Lalu yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis, misalnya bakteri hijau. Dan yang kedua yaitu bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen, misalnya Nitrobacter. Berikut beberapa bakteri penyebab penyakit pada manusia dan penyakit yang ditimbulkan akibat bakteri tersebut. Dan selanjutnya berikut gambar beberapa contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia.
Sekian dari yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi bakteri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.